di atas 700-an lah. Nah, itu tuh kan pengennya itu kan nyairkan nyairkan emas gitu kan. Oh, oke. Nah, Terus gimana, Kak? terus kemudian enggak nanti 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 aja. Jadi ketika aku sudah benar-benar nggak terlalu melekat, nggak terlalu butuh, nggak terlalu berharap gitu ya. Dulu kan dapat keajaiban gitu kayak transferan uang masuk gitu 6 juta gitu kan biasa ya. Ini tuh pas banget gitu teh. Di satu sisi aku pengen apa tuh namanya butuh uang 100 juta gitu. Malam itu dapat tuh pas banget 100 juta gitu. Dan itu nggak dikasih orang loh. Nggak dikasih orang, nggak dihutangin orang gitu loh. Dari kesalahan sistem, quote and quote, dari kesalahan sistem gitu ya. Nah itu kapan-kapan kalau ketemu langsung aku bisa cerita detail gitu. Tapi itu, waduh ini beneran apa enggak gitu. Hal-hal kayak gitu tuh, ya Allah, sesuatu banget gitu. Nah, Teh Febi, hal-hal Ya, seperti ini juga dialami sama temen-temen, kerennya begitu gitu. Oke, sedikit direspon dulu Teh. iya. Sebenarnya nggak ada keajaiban sih di dunia ini, Mas Hmm. Hendra. Nggak ada keajaiban. Inti terjadinya karena ada frekuensi Allah. Frekuensi Allah itu adalah frekuensi semesta yang intinya stage bahagia, bersyukur, dan nggak mikir. Jadi ketika di sini ada frekuensi Allah, frekuensi semesta itu kan semuanya ada di situ, Mas. Duit ada di situ, kesempatan, everything ada di situ gitu. Ketika kita hit sama kebahagiaan, bersyukur dan nggak berpikir bagaimana caranya, bagaimana prosesnya, ketika ada di set itu dan tabungan semestamu cukup, terjadi udah. Jadi kolaborasi antara itu gitu. Karena kan sebenarnya keinginan dari Allah atau keinginan dari semesta untuk sebuah kebaikan mendelivery kebaikan kepada banyak orang itu di titik sejalan gitu antara Allah punya keinginan, Mas Hendra punya keinginan, ya udah terjadi di situ gitu. Karena Oke, Mas Hendranya juga tabungan semestanya ngaji Rasa Peduli aku lihat sih udah cukup baik ya, udah keren gitu, udah rutin gitu melakukan itu. Jadi seimbang gitu, seimbang antara upaya maksimal seorang manusia, seimbang juga antara berbuat mendelivery peran dari seseorang itu terhadap kehidupan ini, yaitu ke sesama manusia, dan juga seimbang antara titik tengah di kepasrahan itu di titik nol dan seimbang juga di antara apa yang rasa yang dirasakan di dalam hatinya Mas Hendra dan tim gitu. oke, Karena kan oke. apa yang diniatkan itu nggak hanya buat diri sendiri pasti. Mm-mm. Pasti yang diniatkan itu tuh untuk teman-teman bisa bertumbuh lebih baik lagi Kalau kan. kalau ngaji Roso peduli sih udah nggak ada kaitannya sama aku deh. Sekarang yang handle tuh Mas Heru sama apa Mbak Manda dan teman-teman kayaknya udah mandiri banget gitu. Bahkan kalau dulu kan aku masih sering gitu ya, masih sering untuk apa? Sekarang jarang-jarang karena teman-teman udah pada peduli semuanya. Karena tujuanku kan itu ya untuk mengajak teman-teman, ayo berbagi yuk 10.000, 20.000 kayak gitu. Dan sekarang kayaknya mereka udah jadi habit gitu ya. Jadi aku ya udahlah biarin udah sip-sip gitu ya. Jadi ya selalu begitulah Teh. Tapi Ya. menarik banget hari ini kita kedatangan 5 tamu yang istimewa. Ada sahabat kita namanya Mbak Fiona, ada Mbak Nurdina, ada Kak Ibu Aditya Hatmayanti atau Bu Maya, Ibu Siti Solehah, dan Ibu Rizky Aulianita. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan kelima sahabat kita. Pasti punya narasi, punya cerita yang berbeda-beda. Tapi yang jelas, apapun itu, keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam hidup kita semakin menguatkan bahwa ternyata Tuhan ingin memakai kita sebagai alat untuk kemudian merasakan syukur, merasakan bahagia, merasakan cinta, dan lagi-lagi kitanya udah nggak ada gitu ya, kitanya udah lebur bersamanya gitu ya. Jadi makin hari kita harus makin naik level secara kesadaran gitu,
Itu yang senantiasa diajarkan Teh Feby untuk senantiasa syukur gitu ya. Tidak terbang saat dipuji, tidak tumbang saat dicaci maki gitu. Senantiasa berada di titik netral gitu ya. Bismillah, bismillah. Mbak Fiona, halo, open mic. Yes, Mas Hendra, Masya Allah, senang banget. Mbak Fiona, usiamu berapa tahun? 47 tahun ini, Mas. Masih muda Ada banget. kelas Teh Feby, Ya lucu banget, tau kayak mahasiswa dia. Enggak, serius. Aku tanya kirain tadi 24 gitu. Oh, aduh, Masya Allah, makasih. Makan nasi nggak? Makan nasi nggak? Makan segala lah, Oh, makan Mas. segala ya. Oke, siap. Kirain. Ya, oke Mbak Fiona, tolong Yes. memperkenalkan diri ke sahabat semuanya gitu ya. Kita punya saudara baru namanya Mbak Fiona, teman-teman. Silakan Mbak, dikenalkan dirinya. Ya, Masya Allah, terima kasih Mas Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman. Ya, saya Fiona Maria Renate Stiono, panjang ya. Tapi orang selalu memanggil saya Fiona Renate. Nah, saya memiliki 2 anak dan saya bekerja sebagai karyawan pemerintah. Terus kemudian saya stay juga di Tangerang, Mas, Teh Feby. Dan yang mungkin itu sih perkenalannya ya, Mas Hendra. Yang kalau mau menyampaikan hal-hal keajaiban, kalau istilah Mas Hendra keajaiban, kalau Teh Feby bilang itu semua sudah tersedia ya Teh ya. Saya baru ikut privat Zoom dengan Teh Feby itu baru kemarin. Masya Allah, Masya Allah. Dan sebetulnya saya mengikuti ngaji Rasul sudah cukup lama Mas Hendra, dan tidak pernah melihat Mas Hendra, hanya suaranya saja. Baru tadi langsung lihat, aku munculkan nih wajahnya. Nah, biar tahu ya. Iya Mas Hendra. Oke. Nah, dari rangkaian setiap narasumber yang ngaji Rasul sampaikan, itu ada satu titik di sana ada Teh Feby. Yang dimana sebenarnya kejadian saya itu tahun lalu di bulan September. Itu luar biasa. Pokoknya kalau nyeritain ke ini kemarin sama Teh Feby, saya nangis sampai tersedak-sedak pokoknya. Tapi hari ini saya nyeritain dengan ini seru banget ya ternyata. Yang saya pikir saya akan menceritakan, saya tuh berpikir gini, tahun depan atau 5 tahun lagi mendatang saya tuh akan menceritakan hal ini, gimana ya perasaan saya. Tapi ternyata cukup dijawab dengan cepat bahwa hari ini, 1 hari setelah Teh Feby ini, saya bisa menceritakan ini suatu hal yang Masya Allah. Jadi kalau saya banyak belajar dari peristiwa kemarin saya itu di tahun 2024, walaupun angka 8 itu ya Mas Hendra. Itu dari pengakuan dan kemelekatan, itulah saya diajari luar biasa sama Allah. Dari sesuatu yang saya merasa stabil, dan saat itu saya memutuskan untuk memikirkan diri saya punya 2 anak dan membesarkan dalam kehidupan yang struggle sendiri karena single mom pada waktu itu. Kemudian di titik bulan September itulah dimana cintanya Allah disajikan bahwa saya itu harus diizinkan merasakan hal lainnya gitu. Di saat itu saya terpuruk, sangat terpuruk, dan bahkan saya bisa tahu di mana karakter orang-orang ya. Saya banyak belajar, terus saya tidak menutup diri, tapi saya lebih banyak diam Mas pada saat itu. Saya berpikir keras hari demi hari, dan apa yang saya hasilkan itu harus saya bayar dalam 10 tahun mendatang pada saat itu. Dari yang memiliki segalanya sampai tidak memiliki dan bahkan memiliki hutang. Nah, di saat itu yang saya punya hanya anak-anak. Saya hanya bisa jujur dan apa adanya saya sampaikan, dan begitu saya terus tetap melihat ngaji Rasul, saya coba mengasah diri saya di atas sejadah, dan akhirnya saya ketemu dengan waktu Teh Feby itu di bulan Januari. Bulan Januari Mas Hendra kasih ada acara di sana. Memang senyumannya luar biasa Mas Hendra, Teh Feby mah pokoknya mantap banget ya. Iya, happy banget. Iya, dan semua itu ada di dalam. Dan
pada saat itu saya sudah meniatkan walaupun tidak ada source saat itu, sama sekali tidak ada source. Sampai di bulan Maret 2 kali saya kok belum ada kesempatan ya untuk bicara sama Teh Feby kan gitu ya. Nah, tapi saya ikuti semua yang ada di dalam channel itu. Jadi saya tulis, saya coba terapkan. Yang paling saya suka saat itu adalah quantum jump ya. Jadi saya main lompat aja sudah kan gitu. Saya nggak mau dalam kondisi seperti ini pada saat itu. Saya harus happy seperti Teh Feby. Saya bayangin aja senyumannya, oh ya happy aja lah sudah gitu. Dan bener kok Mas, saya sampai sampaikan ke Teh Feby, ini sesuatu yang saya belum zoom sama Teh Feby, itu ada kecil-kecil sudah terjawab. Tapi yang saya mau sampaikan di sini ada dua keajaiban yang menurut saya luar biasa, Mas. Apa tuh? Apa tuh? Jadi saya itu kan punya anak yang harus saya siapkan untuk kuliah. Tahun ini Mas. Nah, dimana kejadian saya itu tahun lalu yang benar-benar nggak ada dan gaji saya itu plus 10 tahun mendatang itu udah nggak ada. Intinya tuh begitu ya. Bahkan tempat yang kita tinggalin itu hanya tinggal satu-satunya. Saya berniat untuk menghilangkan ataupun mengurangi beban kewajiban terhadap orang kan gitu. Nah, saat itu saya quantum jump. Saya bayangkan sebenarnya anak saya itu sudah menyampaikan kampus impiannya. Dia punya jurusan sangat khusus, memang tidak umum, DKV, mungkin Mas Hendra tahu ya, DKV, Desain Komunikasi Visual. Dan itu DKV, iya tahu. Desain komunikasi visual. Yang dimana ada beberapa kampus saja yang punya bagus di situ kan. Betul. Nah, saya ingin tetap menghantar dua anak saya ini kepada cita-citanya. Nah, nggak punya, terus saya bayangkan kampusnya saya sebutkan ya UMN dan Universitas Multimedia Nusantara, dan itu nilainya luar biasa Mas, kalau dianggap ini bisa saya bayar apa enggak kan gitu, posisinya di Serpong. Nah, saya bayangkan anak saya di sana. Nah, saya tuh sebelum saya tidur saya afirmasi, terus saya quantum jamkan, tambah dengan quantum jamkan tuh feelingnya yang saya dapatkan, anakku ada di situ lagi belajar kan gitu ya. Nah, saya challenge kakak pada saat itu, saya bilang begini, Kak, kalau bisa fight yuk di negeri gitu kan, gitu ya Ma. Oke, boleh di kampus yang kakak mau, tapi kakak challenge diri kakak untuk beasiswa itu. Terus kemudian di Januari itu Mas, saya minta ke anak saya ajarin, karena memang kedua anak saya ajarin dengan sebelum tidur berdoa dan mengafirmasi saya ini, tapi ditambah dengan memposisikan rasa yang dimana dia sudah kuliah di sana. Dia punya ekspresi, berkenalan banyak, terus dia punya ilmu yang bakal didapat dan memperkaya dirinya untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan, dan tidak hanya di Indonesia tapi whole the world lah gitu, saya bilang gitu sama anak saya pokoknya. Nah, terus kemudian pada waktu tanggal 19 Januari itu adalah posisi di mana dia tes, terus kemudian saya tanya, Kak, yakin dalam harusnya waktu 3 jam tapi 1 jam dia mau submit. Saya bilang, Kak, coba cek lagi. Terus jam kedua saya lihat sudah ready untuk submit. Saya bilang, Ma, aku sudah ada yang dikoreksi nggak? Nggak ada. Ya sudah, coba naikkan bismillah aja gitu. Terus kemudian kapan pengumuman? Februari. Saya tunggu-tunggu. Nah, pas waktu bulan Februari, Mas, itu saya dinas, ada rapat di posisi Serpong, di mana hotel saya itu bersebelahan dengan kampus itu. Saya foto, saya bilang di saat itu, saya bilang refleks aja, wah alam semesta mendukung, saya bilang gitu. Wah, kakak bakal di sini, saya foto itu kampusnya. Kakak mama ingat hotelnya deket sini. Anak saya yeay gitu. Nah, sehari sebelum acara dinas saya selesai, saya ada terpanggil untuk datang ke kampus itu, Mas. Ke kampus itu, dan saya sebut nama saya, Masya Allah Mas, anak saya dapat beasiswa 100% grade A gitu ya, full. Dan di situ itu Masya Allah banget. Dan kedua Mas, di bulan Februari saya itu kan posisi saya itu sebetulnya berniat untuk melunasi kewajibannya. Sampai pada posisi saya tuh sempat
kenapa kok kalau ini saya lepas, kemana saya kasih shelter anak-anak saya? Saya nggak punya shelter pada saat itu. Saya berpikir, terus tapi